Hai, kembali lagi dengan saya Nadia. Hari ini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Monster and Love. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria berpetualang melawan para monster hingga berjalan ratusan kilometer demi mencari wanita idamannya. Mereka terpisah sejak terjadinya bencana alam, yaitu jatuhnya meteor ke permukaan bumi. Minta bantuan untuk like serta subscribe-nya, agar kami tetap semangat dalam meringkas film-film lainnya. Daripada berlama-lama, mari kita mulai ke alur ceritanya. Film diawali dengan apa yang terjadi di bumi waktu itu. Tepat 7 tahun lalu sebuah asteroid bernama Agatha 616 meluncur dan mengarah tepat langsung ke bumi, sehingga membuat seluruh negara bekerja sama membuat roket nuklir. Dengan tujuan untuk menghancurkannya dari jarak jauh, namun siapa sangka asteroid tersebut hancur dan membuat sisa-sisa senyawa kimia pun berjatuhan ke bumi. Senyawa kimia tersebut membuat seluruh hewan serangga bermutasi menjadi monster raksasa. Kalau dahulu manusia sangat mudah membunuh serangga, namun sekarang membutuhkan 5 tank lapis baja untuk membunuh serangga tersebut. Sekarang setiap tahunnya penduduk bumi pun berkurang akibat diserang para serangga. Sekarang serangga sudah bermutasi menjadi monster-monster ganas, dan kurang lebih hanya bersisa 5% penduduk di muka bumi. Manusia hanya bisa bersembunyi di dalam goa, bunker atau tempat apapun yang dapat menyelamatkan mereka dari serangan monster. Adegan beralih ke pria bernama Joel. Joel adalah salah satu pria yang selamat hingga saat ini. Joel digambarkan sesosok pria penakut, namun dia ahli di bidang radiologi. Dia tinggal di bunker kurang lebih selama 7 tahun semenjak kerusakan bumi akibat meteor itu terjadi. Di dalam bunker Joel tidak tinggal sendiri, melainkan tinggal bersama beberapa orang yang selamat. Joel hidup dengan makan seadanya. Mereka menternak sapi untuk diambil susunya, serta menanam beberapa jenis sayuran. Di sana Joel mendapatkan keluarga baru karena orang tua Joel tewas terpijak oleh monster. Saat kejadian 7 tahun lalu, Joel terpisah dengan gadis pujaan hatinya, yang bernama Amy. Ia berjanji akan menemukannya. Setiap hari Joel berlatih menembak agar suatu hari Joel dapat keluar dan mencari Amy. Pada suatu malam tiba-tiba ada serangga yang berhasil menerobos masuk ke bunker mereka. Joel dengan keluarga lainnya membagi grup untuk mencari dan membunuh monster serangga tersebut. Seperti biasa Joel disuruh anggota keluarga lainnya untuk menjaga bunker, karena mereka tahu kalau Joel tidak akan sanggup melawan monster tersebut. Di dalam bunker mereka memantau anggotanya dari monitor. Namun sayang salah satu anggota keluarga Joel tertangkap. Melihat kejadian tersebut Joel pun tidak tahan. Joel keluar dari ruangan untuk ikut bertarung. Namun sesuai dengan kenyataan, saat Joel bertemu serangga raksasa, Joel pun takut tidak dapat berbuat apa-apa. Joel malah terdiam seperti patung. Untung ada keluarga yang mengetahui. Joel langsung diselamatkan oleh keluarganya. Setelah kejadian tersebut Joel langsung menggambar monster tersebut. Joel mempunyai hobi menggambar. Dia mencatat kelemahan monster-monster itu dan menggambar monster-monster yang pernah dia temui. Dia berharap buku itu dapat dipergunakan dan diperlihatkan kepada Amy. Lalu Joel pergi ke ruangan radio. Dia berusaha berkomunikasi dengan para koloni yang lain. Joel sudah menghubungi banyak koloni untuk mencari kekasihnya yaitu Amy. Sampai akhirnya pada hari itu Joel berhasil menemukan koloni Amy, yang lokasinya sangat jauh dari Joel. Amy dan koloninya tinggal di gua di pesisir pantai.
Butuh waktu berhari-hari agar sampai ke lokasi tersebut. Joel yang sudah mengetahui lokasi Amy, dia berinisiatif untuk mencarinya. Joel tidak ingin selalu di dalam bunker dan pasrah menerima keadaan. Dia ingin berjuang, langsung ingin mendapatkan Amy. Keinginan Joel keluar membuat semua keluarganya khawatir. Pasalnya tentara yang terlatih pun tidak dapat bertahan lama untuk hidup di luar. Namun Joel tetap bersikeras untuk keluar mencari Amy. Pada keesokan harinya Joel yang sudah menyiapkan peralatan serta perbekalan, dia berpamitan bersama keluarganya. Keluarganya memberikan peta ke Joel untuk mempermudah Joel sampai ke lokasi Amy. Setelah keluar bunker, untuk pertama kalinya sejak 7 tahun lalu, dia kini menghirup udara segar. Kini dia berjalan ke arah barat, dimulailah perjalanan untuk menemui kekasihnya. Di perjalanan dia mampir ke rumah kosong, dengan berharap mendapatkan makanan atau apapun untuk kebutuhan di perjalanan nanti. Karena tidak menemukan apapun, Joel keluar dari pintu belakang. Tiba-tiba dia bertemu dengan monster katak di dalam kolam rumah. Monster katak tersebut menyerang Joel dengan menggunakan lidahnya dan ingin memakan Joel. Joel pun terkena serangan lidah katak tersebut. Kaki Joel pun tertarik oleh lidah katak. Beruntung datang seekor anjing yang datang menggigit lidah katak. Joel pun terlepas. Dengan sekuat tenaga Joel lari. Joel pun mengikuti anjing tersebut. Anjing itu tinggal di dalam sebuah bis. Anjing itu menunggu majikannya yang tak kunjung datang. Di dalam bis Joel melihat tulisan nama si anjing yang bernama Boy. Karena Boy hidup sendirian, di dalam bis Joel pun mengajak Boy untuk ikut petualangannya. Boy tersebut tidak lupa membawa baju kepunyaan majikannya. Dan baju itu dititipkan kepada Joel. Sejak saat itu Joel mempunyai teman dalam perjalanan. Joel pun merasa lebih baik bersama Boy. Mereka pun bermain bersama untuk menghilangkan rasa takut. Boy sesekali memberitahu kepada Joel ketika ingin memakan buah-buahan ataupun tanaman. Mungkin makanan itu beracun ataupun berbahaya. Di tengah perjalanan, Joel tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ia pun mencoba memanjat namun tetap saja gagal. Dalam kebingungan itu Joel pun menyadari kalau saat ini ia ternyata sedang berada di dalam sarang cacing pemakan daging. Beruntung saja Joel lagi-lagi masih bisa selamat karena dibantu oleh 2 orang penyintas, yaitu bapak-bapak bernama Klein dan anak perempuan bernama Minho. Klein dan Minho adalah 2 penyintas yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah gunung. Mereka sudah lama menjelajah, jadi mereka tahu banyak tentang bagaimana cara mengalahkan monster. Karena Minho melihat Boy dan ia sangat menyukai anjing, jadi ia pun menyarankan Joel untuk ikut bersama mereka. Dalam perjalanan Minho dan Klein mengajarkan begitu banyak hal untuk agar ia bisa bertahan. Seperti misalnya, cara menembak agar ia bisa menembak tepat pada sasaran. Di perjalanan Klein mengatakan kalau monster katak yang sebelumnya menyerang Joel ternyata masih mengikutinya karena bau baju yang menempel pada dirinya. Tiba-tiba mereka dihadapkan pada monster siput. Dengan cepat Klein menyuruh Joel membuka baju dan baju itu diletakkan pada cangkang monster siput. Hal ini tentunya sangat membantu mereka karena si siput akan membawa baju gel berkeliling dan membuat monster kebingungan. Pada malam harinya mereka pun membuat api unggun dan siap-siap untuk tidur. Tapi ketika Joel baru saja akan memejamkan matanya, Joel diminta untuk bangun karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan.
Klein berkata mereka tak bisa membuang waktu untuk tidur, jadi mereka harus bergegas jika ingin cepat sampai tujuan. Dalam beberapa hari perjalanan, Klein dan Minho sangat membantu Joel untuk mengasah kemampuan menembak, sekaligus mendorongnya untuk lebih berani hingga akhirnya Joel mulai terbiasa dan bisa menembak. Dalam sebuah kesempatan Minho berkata kepada Joel, mereka tidak harus membunuh semua monster. Karena di antara semua monster sebenarnya ada beberapa di antara mereka adalah monster baik. Mereka bisa memastikan hal itu ketika mereka menatap mata si monster. Singkat cerita, setelah perjalanan berhari-hari mereka pun dihadapkan pada persimpangan yang membuat mereka harus berpisah. Klein dan Minho akan pergi ke satu sisi menuju ke arah gunung. Sementara Joel dan Boy akan pergi ke sisi lainnya menuju ke arah pantai. Sebelum berpisah, Joel memeluk Minho dan berterima kasih kepada mereka. Karena sudah banyak membantunya lalu, Klein memberikan sebuah granat yang bisa Joel gunakan untuk melindungi diri. Setelah melanjutkan perjalanan, Joel dan Boy sampai ke sebuah rawa yang menakutkan. Saat melewati rawa, si Boy tiba-tiba berlari dan bersembunyi di bawah perahu kecil. Minho memberitahu kalau tempat itu sangat berbahaya. Dan benar saja, sesuai firasat si Boy, sebuah monster kaki 1000 tiba-tiba keluar dari rawa-rawa. Joel segera mengambil panah, namun penyakit gemetarnya lagi-lagi kambuh. Ia kemudian diserang. Joel akhirnya terlempar. Situasi itu membuat Joel kembali teringat pada kejadian saat kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia tak ingin menjadi pengecut yang sama, jadi ia pun langsung bangun. Segera mengambil panahnya, ia kemudian membidik monster kaki 1000 dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan satu tembakan tepat di kepala monster tersebut. Untuk pertama kalinya, Joel akhirnya berhasil melawan rasa takut dan ia pun langsung menghampiri Boy dan memeluknya. Setelah kembali, mereka melanjutkan perjalanan, namun hujan tiba-tiba turun. Joel dan Boy berteduh di dalam sebuah rumah. Joel tampak bahagia, karena merasakan hujan. Sudah 7 tahun ia tak pernah melihat hujan. Tak disangka di dalam rumah itu, Joel pun menemukan sebuah robot yang bernama Mice. Mice bisa dibilang smart robot pada zamannya. Joel menceritakan pada Mice kalau ia di sana sedang dalam perjalanan mencari wanita pujaannya. Mice yang mendengar hal itu, Mice langsung menawarkan menggunakan sumber dayanya untuk menghubungi Amy. Joel kemudian mengambil baterai di tubuh Mice dan menghubungi Amy. Melalui radio komunikasi, dari arah seberang Amy yang mendengar kabar Joel merasa sangat lega. Ia tak menyangka Joel bisa bertahan sejauh ini demi bisa mencarinya Amy. Kemudian Amy meminta Joel untuk cepat datang, karena koloninya kedatangan beberapa orang yang berniat datang membantunya. Pembicaraan mereka pun akhirnya terputus, karena baterai Mice yang hampir habis. Malam yang panjang itu dihabiskan oleh Joel untuk curhat pada Mice tentang semua isi hatinya. Suasana menjadi semakin hangat ketika Mice menanyakan identitas Joel. Mice otomatis menampilkan foto kedua orang tuanya. Joel yang melihat hal itu merasa terpukul dan sedih, karena rasa rindu kepada kedua orang tuanya, setelah berhasil mewujudkan keinginan Joel. Sumber daya Mice pun akhirnya habis. Akhirnya mereka istirahat agar besok paginya Joel dan Boy bisa melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan kali ini mereka dikejutkan dengan seekor monster yang keluar dari bawah tanah. Joel dan Boy lantas langsung berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Ketika Joel akan pergi,
Si Boy malah keluar dari persembunyian karena baju majikannya yang jatuh ke sungai. Hal itu pun akhirnya membuat si monster kembali dan menyadari keberadaan mereka. Dengan seluruh keberaniannya, Joel pun mengambil granat pemberian Klein dan melemparkannya kepada si monster, hingga akhirnya monster itu pun hancur berkeping-keping. Demi menghindari ledakan, Joel pun melompat ke sungai. Setelah itu Joel pun berenang ke pinggiran dan naik ke daratan. Saat di daratan Joel menyadari, seluruh tubuhnya tengah dihisap oleh lintah. Akibat kejadian itu Joel pun marah kepada Boy, karena merasa semua itu terjadi karena ulah Boy. Jadi karena ulah Boy, dia menyalahkan dan membentaknya sehingga Boy pun memilih untuk pergi. Joel yang melanjutkan perjalanan sendirian mulai merasakan efek racun dari lintah itu. Efek racun yang mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Joel pun menyesal telah membentak Boy dan takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Efek racun Joel tetap tidak kuat dan ia pun akhirnya pingsan. Tak lama kemudian, Joel tiba-tiba terbangun di dalam sebuah bunker. Tak disangka ia ternyata diselamatkan oleh Amy dan juga teman-teman koloninya. Di dalam bunker itu Amy tinggal bersama teman-teman koloninya yang rata-rata orang tua. Amy pun menceritakan, kalau saat ini mereka sedang bersiap-siap, karena ada beberapa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Pergi ke tempat yang lebih aman dan bergabung bersama koloni yang lainnya. Amy kemudian mengenalkan Joel kepada kapten kapal pesiar yang akan menyelamatkan mereka. Si kapten dan kedua temannya berjanji akan mengangkut Amy dan yang lain dengan menggunakan kapal pesiar. Pada malam harinya kapten mengajak semua orang mengadakan pesta kecil-kecilan, sebagai kenang-kenangan terakhir di lokasi tersebut. Nah, waktu itu pun dimanfaatkan oleh Joel untuk berbicara dengan Amy. Di sana Amy pun terpaksa jujur dan mengatakan kalau ia bukanlah Amy yang dahulu. Sejak kejadian 7 tahun yang lalu, Amy jatuh cinta pada orang lain dan mengira Joel mati. Namun lelaki itu baru-baru saja meninggal. Amy terkejut saat Joel menghubunginya, tak menyangka kalau Joel akan datang sejauh ini untuk mencarinya. Joel yang mendengar hal itu, ia merasa sangat terpukul. Ia merasa bersalah kepada keluarga barunya, karena tidak memikirkan perasaan keluarga yang khawatir. Tapi malah nekat pergi sejauh ini, mengejar cinta yang sia-sia, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kini dia harus pasrah, menerima kenyataan kalau Amy sekarang hanya menganggapnya sebagai teman. Semua harapan dan mimpi Joel untuk hidup bersama Amy seakan sirna begitu saja. Setelah itu, Joel pergi ke ruangan radio dan berniat menghubungi keluarganya yang ada di bunker. Ia kemudian melihat peta yang dahulu diberikan oleh keluarga sebelum ia berangkat. Ia malah egois, pergi mencari wanita yang ternyata bahkan tidak mengharapkan kehadirannya. Sambungan radio itu pun sampai di tempat koloninya. Di sana keluarganya sangat bahagia mendengar Joel, karena sudah selamat sampai ke tujuan. Namun di bunker mereka sendiri, para monster terus menerabas masuk sehingga mereka sendiri tidak memiliki jalan untuk keluar. Ketika sambungan itu terputus, Joel pun sadar kalau keluarganya sekarang membutuhkan kehadirannya. Jadi dia pun berniat untuk kembali ke bunkernya. Tapi saat ia akan berpamitan, Joel melihat buah-buahan beracun disuguhkan kepada mereka. Ia pun ingat saat Boy pernah melarangnya untuk memakan buah-buahan itu. Joel pun langsung lari keluar dan ingin memberitahu Amy kalau si kapten dan anak buahnya adalah orang jahat,
dan benar saja orang-orang di luar kini sudah mulai berjatuhan. Dari belakang kepala Joel dipukul sampai pingsan oleh anak buah kapten. Esokan harinya Joel dan yang lainnya terbangun. Dengan keadaan terikat di besi, kapten dan anak buahnya ternyata datang ke sana hanya untuk mencuri makanan dan sama sekali tidak berniat menyelamatkan. Selama ini ia menjajal setiap koloni dan menipu mereka dengan iming-iming akan diselamatkan. Tak lama kemudian seekor kepiting raksasa pun keluar dan langsung menyerang mereka. Amy dan Jill pun berhasil melepaskan diri dan mereka berdua bekerja sama untuk bertarung. Amy bertugas melawan anak buah kapten, sementara Joel bertugas melawan kepiting. Tak disangka kepiting malang itu ternyata sudah dipasangkan alat, yang dimana apabila ia tidak menyerang maka tubuhnya akan langsung disetrum. Boy tiba-tiba datang dan membantu Amy melawan anak buah kapal. Anak buah kapten yang melihat hal itu disuruh untuk menembak si Boy. Tapi karena tangannya ditepis oleh Amy jadi tembakan itu pun meleset mengenai kepiting. Karena hal itu kapten pun langsung memukul Amy dan membuatnya pingsan. Kemudian Joel menyuruh Boy untuk membangunkan Amy. Sementara Joel akan berusaha melawan si kepiting. Anak buah dan kapten kapal pun pergi ke kapal besar. Mereka mengendalikan kepiting dari jarak jauh. Saat Amy sudah sadar, Joel meminta Amy untuk melemparkan senjata peledak. Ketika itu Joel harus dihadapkan dengan kepiting itu. Melihat mata kepiting yang terlihat sangat kesakitan karena alat-alat yang dipasang oleh si kapten. Joel pun teringat kata-kata dari Minho. Tidak semua monster itu jahat dan harus mati. Kau dapat melihat perbedaannya dari mata monster tersebut. Joel pun memutuskan untuk menembak alat si kapten, sehingga kepiting itu pun akhirnya bisa bebas. Kepiting itu pun kembali ke arah laut dan menyerang si kapten beserta semua anak buahnya di dalam kapal. Selesai pertarungan, Joel pun berpamitan kepada Amy untuk kembali ke koloninya yang dia anggap sudah seperti keluarga. Sebelum pergi ia pun memberikan buku yang selama ini ia buat untuk Amy. Buku ini sebagai buku panduan untuk Amy agar lebih bisa selamat menghadapi monster. Singkat cerita, Joel dan Boy pun akhirnya sampai ke bunker koloninya. Ia pun mengajak semua teman-temannya untuk bersiap-siap menuju ke arah gunung. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama berjalan ke arah gunung. Kini sudah saatnya semua umat manusia memulai babak hidup baru. Gunung yang disebutkan oleh Klein dan Minho. Gunung itu sangat tinggi dan dingin jadi tak banyak monster berada di sana. Film pun selesai. Semua manusia yang mendengar radio dari Joel pun keluar dari tempat perlindungannya, dan sama-sama mereka ke gunung yang dituju. Sebelum berangkat, Joel juga menghubungi semua koloni untuk keluar dari persembunyian mereka dan bersama-sama berjalan ke arah gunung. Kini sudah saatnya semua umat manusia memulai babak hidup baru.